Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang perhitungan reaksi elektrolisis, yakni hukum 1 Faraday dan hukum 2 Faraday. Yang pertama terlebih dahulu ya, hukum 1 Faraday. Jadi hukum 1 Faraday itu bisa kita tuliskan seperti ini. Gitar harganya 96.500. Jadi artinya dalam menentukan gram ya, gram itu kita simbolkan sebagai G, ini adalah massa. Itu bisa kita hitung dari I. I itu adalah arus, di mana arus di sini bersatuan ampere. Nah, ketika arus bersatuan yang lain, misalnya muatan listrik ya, bukan arus ya. Apabila ada muatan listrik, kemudian bersatuan kolom, jadi kolom. Nah, ini akan mewakili I kali T. Lalu ada juga muatan listrik bersatuan Faraday. Nah, kalau muatan listriknya bersatuan Faraday, ini diwakili oleh I kali T dibagi 96.500. Akan tetapi ketika arusnya bersatuan ampere, jadi I itu ampere, maka waktunya T itu harus bersatuan detik. Jadi kalau misalnya ada dalam satuan lain, misalnya jam atau menit, harus kita ubah ke dalam satuan detik. AR. Nah, AR adalah massa atom relatif ya. Jadi kalau misalnya kita diminta menentukan endapan tembaga dalam CuSO4, berarti di dalam larutan CuSO4 ini yang kita hitung, yang kita masukkan hanya AR dari endapan tembaga, berarti Cu-nya saja ya. AR dari Cu. Seperti itu. Lalu kemudian N. Jadi N di sini ini adalah sebenarnya jumlah elektron ya. Jumlah elektron yang terlibat pada saat kita menuliskan reaksi elektrolisis baik di katoda maupun anoda. Nah, akan tetapi kalau mau lebih mudah, misalnya kita diminta menentukan yang ini, endapan tembaga pada elektrolisis larutan CuSO4. Berarti tembaga di sini adalah Cu. Nah, Cu di sini bermuatan 2 plus ya. Berarti N-nya adalah 2. Kalau misalnya kita diminta menentukan berapa endapan aluminium di dalam aluminium klorida, misalnya AlCl3. Nah, berarti di sini aluminium ya. Aluminium itu kan plus 3 ya. Jadi di sini kita bisa tulis Al3 plus sehingga N-nya adalah 3. Nah, berbeda ketika kita diminta menentukan N untuk gas ya. Misalnya tentukan volume gas hidrogen yang dihasilkan pada katoda. Gas hidrogen itu bersimbol H2 ya. Gas hidrogen. Nah, hidrogen sendiri itu H itu muatannya plus 1. Jadi ketika dia itu wujudnya gas diatomikan, maka ini kita kalikan 2. Sehingga N-nya bukan lagi 1, melainkan 2 kali 1. Jadi 2. Misalnya lagi gas oksigen. Nah, gas oksigen pada anoda ya yang dihasilkan ketika reaksi elektrolisis digantikan dengan pelarutnya air, maka oksigen adalah O2. Sehingga O itu adalah bermuatan 2 minus. Nah, ini kita kalikan karena dia diatomik 2 kali min 2. Jadi totalnya min 4. Sehingga bisa kita tuliskan N-nya adalah 4. Nah, yang terakhir adalah 96.500. Ini adalah tetapan Faraday. Yang kedua adalah hukum 2 Faraday. Hukum ini berlaku ketika di dalam soal kita mendapatkan ada kata-kata arus sama atau ada kata-kata disusun seri, karena ketika disusun seri maka arusnya sama. Atau yang ketiga yakni apabila yang diketahui misalnya endapan di katoda lalu yang ditanyakan volume gas di anoda atau sebaliknya. Nah, karena apa? Karena katoda dan anoda di dalam elektrolisis ini berada dalam satu larutan, artinya arusnya juga sama.
Jadi salah satu dari 3 hal yang saya sebutkan ini muncul di dalam soal, maka akan berlaku hukum 2 Faraday. Nah, hukum 2 Faraday di sini kita cukup membandingkan bahwa gitar harganya 96.500 untuk zat yang pertama itu dibandingkan dengan G2 ya. Gitar harganya 96.500 untuk zat kedua, maka kita bisa mencoret beberapa hal. Contoh misalnya, ketika arusnya sama, maka di sini I-nya kita coret ya. Kemudian tetapan 96.500, tetapan Faraday-nya juga bisa kita hilangkan. Nah, ketika waktunya berbeda, maka langsung rumusnya sudah jadi seperti ini. Tetapi kebanyakan soal waktunya itu juga sama. Sehingga ketika waktunya sama, maka T-nya kita bisa juga hilangkan. Kesimpulannya adalah kita bisa menuliskan bahwa G1 ya dibandingkan dengan G2, nah ini hanya tertinggal AR per N zat yang pertama per AR per N zat yang kedua. Atau kalau kita mau pindahkan misalnya gram, nah AR-nya kita pindah ke ruas kiri. Jadi gram per AR di sini ya. Gram per AR itu kan jadi mol ya. Jadi kita bisa menuliskan mol, lalu E-nya pindah ke ruas kiri jadi di atas. Molen zat pertama itu akan sama dengan molen zat kedua. Nah, ini lebih ringkas lagi. Nah, apa sebenarnya mol? Mol bisa kita peroleh dari beberapa hal yang diketahui. Misalnya yang diketahui massa ya. Berarti massa dalam satuan gram kita bagi AR-nya. Itu kalau kita mengubah massa ke mol. Atau misalnya yang diketahui bukan dalam satuan massa, melainkan misalnya volume ya. Biasanya sih volume dalam kondisi STP ya. Ketika volume pada kondisi STP kita ubah ke mol, berarti kita bagi dengan tetapan yakni 22,4. Nah, dari sini kita tinggal terapkan saja molen 1 sama dengan molen 2. Contoh yang pertama misalnya pada elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat selama 965 detik dengan arus 10 ampere dan elektrodanya platina. Kita diminta menentukan massa logam tembaga. Berarti massa logam tembaga bisa kita tentukan menggunakan gitar ya. Harganya 96.500. Nah, di sini menentukan gram tembaga, I atau arusnya dalam satuan ampere yakni 10. Waktunya dalam satuan detik 965 detik. Lalu AR yang kita pakai adalah AR yang ditanyakan yakni logam tembaga 63,5. Lalu N-nya. Nah, di dalam tembaga 2 sulfat kalau kita bisa menuliskan di sini CuSO4, maka karena SO4 selalu min 2 ya, sehingga Cu-nya di sini 2+. Nah, ketika Cu 2+, maka bisa kita tentukan E-nya adalah 2. Sehingga ini kalikan 2, N-nya kemudian kali 96.500. 96.500 adalah tetapan Faraday ya. Kita coret yang bisa kita hilangkan, 965 kita hilangkan, kemudian ini kita hilangkan. Nah, sehingga kita akan memperoleh 63,5 kita bagi 2 itu 31,75. Kita bagi 10 masih ada 0 di bawah. Jadi dari 31,75 menjadi 3,175. Nah, satuannya adalah gram. Soal nomor 2. Di sini masih menggunakan larutan tembaga 2 sulfat. Hanya saja di sini muatan listriknya dalam satuan coulomb. Ketika kita diminta menentukan massa logam tembaga, maka massa adalah gitar, tetap sama ya. Gitar harganya 96.500. Ingat tadi muatan coulomb itu mewakili I kali T. Sehingga kita bisa tuliskan di sini bahwa I kali T sudah diwakili angka 9650 ya.
atau 9650, kita kalikan AR-nya tembaga karena yang ditentukan massa logam tembaga yakni 63,5. Jadi ingat, walaupun diketahui AR-nya semua, jadi CU, S, dan O, kita hanya menggunakan AR yang dimaksud, yakni karena yang ditentukan massa logam tembaga, kita menggunakan AR logam tembaga saja. Nah, N di situ, CU masih ingat ya, untuk soal nomor 1 tadi CU di situ 2 plus, sehingga di sini N-nya kita menggunakan angka 2 ya. N-nya jumlah elektronnya 2. 2 kali 96.500. Nah, kita bisa hilangkan, yang bisa kita hilangkan 9650 kita coret. Nah, ini kalau 63,5 dibagi 2 seperti tadi sama persis ya. Kita bagi 10 berarti 3,175. Satuannya adalah gram. Untuk soal nomor 3, di sini kita lihat pada elektrolisis larutan perak nitrat menggunakan elektroda platina terbentuk endapan perak pada katoda. Di sini di katoda ya. Lalu yang ditanyakan volume gas di anoda. Ingat tadi, ketika yang diketahui adalah massa endapan di katoda dan yang ditanyakan di anoda, katoda dan anoda ini dalam satu larutan yang sama sehingga arusnya sama. Maka kita bisa berlakukan hukum 2 Faraday. Nah, hukum 2 Faraday masih ingat? Nah, yang pertama adalah molen ya. 1 ya. Yang pertama misalnya yang 1 kita anggap saja di katoda, mestinya sama dengan molen 2 atau molen di anoda ya. Kalau di katoda itu terbentuk 5,4 gram logam perak, maka kita bisa ubah ke mol ya masanya. Jadi di sini 5,4 gram kita ubah ke mol, kita bagi dengan AR perak ya 108. Nah, perak di sini karena dia AgNO3, ingat muatan NO3 itu adalah -1, sehingga peraknya atau Ag ionnya adalah Ag bermuatan +1. Jadi kita bisa simpulkan N-nya adalah 1. Kita masukkan di sini 1. Lalu mol yang kedua, karena kita diminta menentukan gas di anoda, kira-kira gas apa yang terbentuk di anoda? Jadi anoda itu seharusnya mengurai ion NO3- ya. Akan tetapi elektroda pada larutan elektrolisis ini, kan platina. Jadi platina adalah salah satu dari elektroda iner. Sehingga ketika elektrodanya iner, maka ion min yang mengandung O ini tidak bisa terurai pada anoda. Ketika tidak bisa terurai di anoda, reaksi bisa kita tuliskan untuk anodanya adalah pelarutnya yang terurai. Jadi 2H2O menghasilkan 4H+ ya. Lalu kita tambahkan O2, lalu kita tambahkan 4 elektron. Jadi sebenarnya N itu adalah jumlah elektron ini. Nah, atau kalau misalnya kalian sudah hafal O di anoda terbentuk gas oksigen, maka kita tahu seperti tadi, oksigen itu O2. Sehingga kita bisa tentukan O itu 2-. Ya, hati-hati ini kalau gas di atomik ya, dikalikan 2 sehingga ini adalah -4. Jadi N-nya 4 sama kan? Nah, 4 gitu. Jadi ketika kita menentukan volume gas di anoda, volume gas pada kondisi STP kita tentukan dulu dari mol, lalu N-nya kita ambil dari 4 elektron tadi. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan mol dari gas oksigen. Jadi mol O2 itu sudah pasti, kalau 54 dibagi 108 kan 0,5 nih. 0,5 pakai koma ya, berarti 0,05. Lalu kita bagi 4, nah ini masih mol ya. Kalau mengubahnya ke volume ya, jadi kita langsung ganti saja bisa ini. Ini kita ganti langsung volumenya ya. Jadi kita tuliskan volume O2 berarti dari mol, lalu kita kalikan 22,4. Nah, 22,4 kalau kita bagi 4 ya, ini kalau kita bagi
Ini kan 5,6. Nah, 5,6 kalau dikali setengah dulu, itu 2,8. Berarti maju ya, 0,28. Satuannya apa? Untuk volume, satuannya adalah liter.